Karena udah jam 9, karena sudah jam 9 lebih 15 menit, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat Pak Dian Purnomo Jati sebagai pemateri kita pada acara kali ini. Yang saya hormati pula Akhina Dava selaku Presiden Polsek 2021 dan semua teman-teman peserta KP yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat kembali melaksanakan agenda NOKP pada hari ini walaupun masih daring melalui Google Meet. Kemudian salawat serta salam yang nanti kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan kita dan penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, kajian akan dimulai pada pukul 9, dibagikan 30 menit sebelum kajian dan dibuka pada pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, kajian dipimpin oleh moderator atau MC. Kemudian, pada saat pembicara menyampaikan materi, seluruh peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera dan nonaktifkan mikrofon. Materi akan disampaikan selama 60 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Tanya jawab dilaksanakan selama 30 menit. Kemudian peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan dapat menunjukkan emoticon raise hand dan menuliskan nama pada kolom chat. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan melalui suara setelah diizinkan oleh moderator atau MC. Dan yang terakhir, semua peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan. Oke, selanjutnya ada susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kedua tilawah, ketiga acara inti yaitu penyampaian materi oleh Pak Dian. Selanjutnya ada tanya jawab dan yang terakhir ada penutup. Oke, langsung saja masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara NOKP pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu tilawah. Tilawah kali ini akan dibacakan oleh Akhina Mufid Khairullah. Pada Akhina Mufid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dikra, udran au nudra. Innama tu'aduna lawaqi'. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Mufid yang telah membacakan tilawah. Semoga baik yang membacakan maupun mendengarkan tetap mendapatkan kebaikannya. Selanjutnya masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Pak Dian Purnomo Jati. Kepada Pak Dian, saya persilakan.
sudah bisa terlihat ya di Google. Sudah, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, teman-teman Fosei semua yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi kali ini saya dapat amanah ini untuk menyampaikan beberapa perspektif terkait dengan marketplace, ya, dengan marketplace. Baik, sebelumnya ini agak susah ya. Saya nggak terbiasa pakai Jimit lagi sudah lama karena tidak bisa melihat audiens ya, tidak bisa melihat audiens. Nanti teman-teman itu kalau butuh Zoom itu bisa ngomong saya punya Zoom kalau butuh, tapi memang hanya kapasitas 100 ya. Saya berlangganan Zoom itu karena untuk kebutuhan mengajar, kebutuhan pembimbingan gitu. Kalau teman-teman mau pakai, kemarin sudah saya tawarkan gitu. Nanti mungkin ada acara lain, saya bayarnya per bulan gitu. Tapi kalau nanti teman-teman memang butuh punya sendiri, nanti tak sewain aja itu. Kalau nanti teman-teman bisa koordinasi dengan kami ya untuk acara, sehingga nanti untuk acara setiap kalinya itu kan tidak nyampe 100 lebih ya, sehingga dengan kapasitas 100 itu kan saya nyewa hanya 100.000. Kalau teman-teman mau memanfaatkan itu, nanti koordinasi saja dengan kami, nanti kita sewakan akunnya nanti salah satu dari kalian kan, seperti itu. Nanti koordinasi saja untuk pembayaran, karena pembayarannya itu per bulan untuk untuk pembaharuan. Nah, itu ngecer yang agak murah, karena kalau langsung itu harganya bisa 3 kali lipat ya, 2,5 sampai 3 kali lipat. Nah, saya dapat vendor eceran gitu, tapi official ya, official, maksudnya akunnya berbasis akun email saya gitu, dan bisa diperbaharui setiap bulannya. Karena kalau saya ngajar, daripada antri pakai fasilitas fakultas ya mending pakai punya sendiri, enak ya. Atau kalau nyewa itu kan lebih mahal. Kalau nyewa itu per jam ya 5.000. Nah, itu kalau dikalikan jatuhnya lebih mahal. Maka beberapa dosen banyak yang kemudian punya itu. Nah, kalau teman-teman Jose nanti berminat untuk itu, nanti tak sewain gitu. Maksudnya nanti kalian yang ngelola, nanti saya yang nyewain. Biar kalau pakai Jimit itu kan nggak kelihatan dan agak kurang user friendly. Itu aja. Baik, marketplace ya. Untuk marketplace ini sesuatu yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, selain cara-cara pembayaran yang sifatnya non tunai. Karena ujungnya adalah kita membeli barang, yang barang itu pun juga tidak tersedia secara fisik ya. Kita tidak berkunjung ke pasar. Jadi bukan hanya cara pembayarannya saja, tapi juga bagaimana kita cara memilih barang, melihat barang, mengidentifikasi barang, itu bertransaksi dengan penjualnya juga secara online. Jadi yang online bukan hanya pembayarannya jelas ya, pemilihan barang, transaksinya juga secara online. Nah, itu tidak hanya sejak pandemi ya, mungkin sejak jauh sebelum pandemi hal-hal seperti ini mulai banyak digemari, karena orang sudah melihat begitu banyak pilihan. Kalau dulu trust ya, dulu kepercayaan itu masih rendah. Ini apa benar ya jual beli online nanti barangnya dikirim? Jangan-jangan penipuan ya. Kalau dulu seperti itu masih pola pikirnya. Udahlah, kalau beli baju bisa dicoba, kalau nanti ada yang kurang bisa ditukar gitu. Kita bikin kesepakatan di awal dengan penjualnya. Atau kalau beli makanan juga, nanti kalau tidak sesuai mungkin ada yang basi, ada yang busuk, ada yang kurang, bisa kita komplain langsung. Tapi ketika orang mulai menggeser preferensinya
karena varian atau variasi dari barang yang diperjualbelikan secara online itu lebih banyak daripada kita harus berkunjung ke sebuah tempat, sebuah toko di mana barang yang didisplay itu relatif jumlahnya masih terbatas. Kenapa kok kita harus melihat segala sesuatunya itu berdasarkan prinsip syariah? Saya selalu mengawalinya dengan 2 slide ini. Ya, intinya ini adalah bagian dari lifestyle, bagian dari halal, dan ujungnya adalah keberkahan. Sesuatu yang berkah tentunya akan membuat kita itu lebih mudah untuk menemukan kebaikan lagi. Itu kan intinya berkah. Jadi keberkahan itu kalau saat ini kita berbuat baik karena kita menjalankan aturan-aturan Allah, maka kita akan dipermudah untuk menemukan cara-cara lagi untuk berbuat baik. Jadi kebaikan itu akan beruntun tanpa kita sadari. Tapi ini maknanya kebaikan ya, bukan rezeki ya, bukan bukan layah tasibnya, itu kan bukan rezeki, bukan yang tidak disangka-sangka, tapi ini tentang kebaikannya itu, bahwa jalan kebaikannya itu akan sangat mudah kita temui. Kadang kan kita berpikir bagaimana ya bisa bantu orang ini, bisa berbuat seperti ini. Nah, keberkahan itu salah satunya itu, atau kita itu akan mendapatkan kemudahan untuk kemudian berbuat yang sama atau bahkan lebih ya, dari yang pernah kita lakukan. Maka kita akan selalu melihatnya, kalau marketplace itu kan aktivitasnya jual beli ya, berarti jual beli itu kan bagian dari muamalah. Maka segala sesuatunya yang kita lakukan adalah yang tidak ada larangannya. Nah, itu saja kuncinya, yang tidak ada larangannya. Maka ujung-ujungnya kalau kita ngomongin marketplace itu jual beli, maka kita akan apa sih perspektif syariahnya ya? Pertama adalah dari lidzatihinya itu, dari barangnya. Itu kayak kemarin kita ngomongin saham. Ya udah, saham itu intinya dilarang karena emitennya atau perusahaannya itu memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Apakah itu mengandung alkohol, apakah itu mengandung ingredient dari hewan babi, atau itu berupa bangkai, atau itu berupa darah, itu kan, atau itu daging buas, hewan binatang buas, atau itu binatang yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah, maka di sini kita akan melihat barang yang diperjualbelikan itu halal. Nah, memang kelemahannya adalah halal di sini belum tentu halal yang mendapatkan label. Karena tentu kita tahu untuk mendapatkan label halal itu butuh butuh waktu. Sehingga banyak ya, kalau kita misalnya saya follow Instagramnya Halal Corner gitu, itu banyak yang mempertanyakan misalnya makanan-makanan itu apakah mendapatkan label halal atau tidak. Nah, misalnya Jiko gitu ya, itu nggak ada. Jiko itu sampai sekarang belum mengajukan. Kemudian Bread Talk seperti itu tidak mengajukan juga. Bukan hanya expired tapi tidak mengajukan. Itu kan. Hal-hal seperti itu perlu kita lihat. Mungkin secara barangnya itu hanya roti, itu donat, gitu. Tapi kita perlu cek juga. Nah, tetapi ada juga barang-barang yang memang mereka itu misalnya produk UKM ya, tidak sampai ke situ untuk mendapatkan, mereka belum melangkah untuk mendapatkan label halal. Karena label halal itu kan sekarang berjenjang ya. Nanti ya bisalah ada materi sendiri tentang bagaimana mendapatkan label halal. Karena sebenarnya halal center itu kan fokusnya ke situ ya. Selain ke sektor finansial itu kita ke sektor ke sektor halal produk. Dan halal produk itu kan sebenarnya banyak macamnya. Tapi kita lebih fokus kepada yang sifatnya itu manufaktur. Sedangkan kalau finansial itu sebenarnya ya sudah lama mau kita bahas seperti apa, itu memang bagus ya, konteks hukumnya, konteks legal formalnya, perkembangannya itu kalau lembaga keuangan syariah is okay lah gitu. Datanya sudah tersedia, asosiasinya sudah banyak, orang-orangnya juga sudah intens untuk kemudian saling berkomunikasi untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Tapi kalau terkait dengan halal produk itu banyak macamnya.
banyak macamnya. Itu bisa jasa, bisa barang. Tapi kalau fokusnya itu adalah barang ya. Fokusnya itu adalah yang ingredients, berarti ini lebih banyak ke makanan dan bahan makanan sebenarnya. Jadi halal produk itu titik kritisnya itu di makanan. Kalau misalnya handphone ya, insya Allah handphone aman lah, nggak perlu kita kasih label halal. Nah, makanya nggak ada handphone yang ditulisi halal, itu kan nggak ada. Atau misalnya printer gitu, atau laptop halal kan juga nggak ada. Tapi yang titik kritis dari halal itu adalah pada food, konten food ya. Terdiri dari apa saja makanan itu. Maka ada yang walaupun tidak mendapatkan label halal, itu kita tahu kalau ini misalnya ceriping pisang, ini keripik tempe ya, insya Allah lah, gitu kan. Mereka kadang nulis logo-logonya sendiri aja, di stempel, dicap di kemasannya gitu, tapi tidak kemudian melakukan pendaftaran atau registrasi, karena memang registrasi untuk halal itu harus melakukan self assessment. Self assessment itu karena saking terbatasnya petugas-petugas yang untuk mengecek kehalalan di seluruh Indonesia ini, maka ada sebuah daftar atau list itu untuk ngecek apakah proses produksi, bahan penyimpanan, packaging, hingga delivery-nya itu sudah terbebas dari hal-hal yang menyebabkan makanan itu menjadi tidak halal atau haram. Itu namanya ada SJH, Sistem Jaminan Halal. Ada checklistnya. Apakah bahan makannya ini, apakah diambil dari ini, apakah dimasak berdekatan atau berbarengan dapurnya dengan tempat memasak produk yang non halal gitu. Ada checklistnya. Nah, sehingga itu yang pertama adalah dari barangnya, lidzatihi, itu kan. Nah, udah itu jelas. Kalau kemudian ada hal-hal yang sifatnya abu-abu, dalam konteks abu-abu itu ya, ini kalau kita cek di Halal Corner atau di BPOM MUI itu sudah expired, gitu kan. Terus kita juga tidak mendapatkan informasi lain. Misalnya kenapa kok ini expired tapi belum mengajukan lagi. Padahal mengajukan kalau untuk perusahaan besar mungkin bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, ya kita bisa dengan kita bisa memilih untuk lebih aman meninggalkan barang itu sementara, mungkin makanan-makanan merek tertentu, karena toh juga barang substitusinya banyak. Substitusinya itu bukan hanya semacam beras terus nggak ada beras makan jagung, enggak ya. Ini sama-sama donat juga enak gitu kan. Ini sama-sama roti juga enak. Ini sama-sama juga mungkin makanan apa yang lain, mungkin mie atau apa yang juga tidak kalah menarik atau tidak kalah enak, variasinya juga banyak. Sehingga kita tidak usah susah, wah ini jiko ini enak sekali ya. Sama aja lah, teman-teman makan donat apapun ya, mau donat di coffee shop itu kan juga ada banyak donat, mau donat lokal di Purwokerto itu ya sama aja. Mau roti, mau breaktalk, mau Rita, mau apa, kita pikir sama aja. Karena nanti kita akan membahas masalah konsumsi. Nah, kemudian kalau haram selain zatnya, itu kalau di marketplace itu yang perlu dihati-hati adalah terkait dengan penipuan. Yang pertama ini, penipuan itu terkait dengan barang, terkait dengan ukuran, terkait dengan keaslian, terkait dengan kualitas, seperti itu. Jadi itu yang rawan, makanya trust-nya itu agak lama terbangun ketika sekarang mulai orang melihat ternyata jual beli online itu aman kok gitu. Tapi selalu kita temukan kan pasti banyak penipu di antara akun-akun di marketplace, itu banyak penipu. Saya sendiri sudah berapa kali berurusan dengan penipu-penipu itu. Itu hanya sekedar kalau saya di OLX ya, OLX itu bukan marketplace ya, karena tidak ada rekening bersama. Kita langsung bertemu dengan penjual. Kita langsung berkomunikasi. Waktu itu saya ingin nyewa rumah karena saya sedang meneruskan studi lanjut di Jogja, maka saya nyewa rumah. Gitu, nggak ingin ngerepoti di rumah orang tua ya kan gitu. Udah karena sudah mau bawa keluarga, nyewa rumah. Kemudian kita nyari nih sewa rumah di OLX.
oh eh, ada yang di bawah 10, ada yang di atas 10. Tiba-tiba ada sebuah akun yang gambarnya itu bagus, ada fasilitas perabot, fasilitas AC, bisa dipakai. Harga sewanya tidak terlalu rendah, waktu itu tahun 2016 itu sekitar 13 juta. 13 juta. Itu sudah cukup mahal, sudah 13 juta 1 tahun. Oh, kita tertarik karena ada garasi mobilnya, ada ini gitu, jalanannya gampang diakses. Kemudian kita telepon itu, terus saya nyari ke alamat tersebut. Kemudian alamatnya nggak ketemu. Terus saya telepon lagi, oh dikasih ancar-ancar lagi, nggak ketemu lagi. Saya telepon lagi, baru telepon yang ketiga itu dia menyampaikan bahwa mohon maaf, ini ada peminat lain, ini ada orang lain yang berminat, yang sedang menuju lokasi juga. Kalau Bapak berminat, bisa transfer duluan untuk DP. Ya nggak tahu begonya waktu itu saya transfer sekitar berapa ya, 300.000 ya, 300.000 tanda jadi lah. Saya telepon lagi, mana alamatnya, diancar-ancari lagi, dikasih petunjuk, nggak ketemu lagi. Telepon lagi, waduh maaf Bapak, ini masih kurang, DP-nya kok hanya 300, di apa, digenapin 500. Oke, ya begonya lagi kita transfer, padahal kita sudah nggak dalam kondisi apa-apa ya. Terus nggak ketemu lagi, terus saya sama istri berhenti istirahat, cari warung makan. Ini kenapa kita yang bego kayak gini ya diminta bayar. Itu akhirnya nggak ketemu sampai akhirnya kita pulang, kita tertipu dengan cara seperti itu. Nah, terus nanti akun itu akan hilang dalam 1 hari atau 2 hari. Mungkin dia sudah menipu orang yang sama begonya kayak kita, 2 atau 5 orang, cukup kan 500 sehari gitu. 500 kali 5 sehari dapat 2,5. Rekeningnya ada atas nama seseorang tertentu, tapi sudah kita report, agak kesulitan itu ya. Ini sekarang permasalahan baru ini ya, kalau teman-teman mau kritis, ini ternyata perbankan sudah nggak aman. Itu ada yang uang hilang nggak mau ganti, transfer salah ini nggak ganti, ada yang salah transfer malah disalah-salahin, dan seterusnya. Maka sistem keuangan ini agak perlu dipertanyakan juga ini untuk bank-bank ini. Ternyata nabung atau deposito itu nggak cukup aman juga ya, ada beberapa kasusnya. Kalau saya milih ini, saya punya kenalan beberapa direktur BPRS di Purwokerto, ada yang yang beberapa BPRS di sini. Nah, selain yang Arta Laksana juga yang yang di Jalan Pramuka itu Pak Anggoro itu, yang sering buat magang teman-teman posisi juga. Udah saya titip aja lewat bapaknya itu, udah Pak titip ya, udah ada hubungan personal ya gitu, aman. Ya itu penipuan. Kalau terkait marketplace itu tadi barang. Jadi cara menipunya itu banyak. Saya juga heran, cara menipu itu saya sebagai yang mencari barang. Oh ternyata cara menipunya dia tidak melakukan gendam atau tidak melakukan mempengaruhi kita dimanipulasi secara psikologis, bahwa ketika orang sedang butuh, terus dia iklannya itu juga tidak murah sekali, sehingga orang tidak langsung curiga pada kesempatan yang pertama. Terus dia itu gambar-gambarnya itu yang awal foto asli, nanti gambar yang ke-5, ke-6, sampai ke-10 itu kalau di OLX kan bisa gambarnya sampai 8 atau 10. Itu adalah gambar yang dia ngambil comot di internet gitu. Tempat tidur, kamar gitu. Itu sudah nggak relevan dengan yang gambar-gambar di depannya. Nah, yang anehnya lagi ketika saya menyewakan rumah di Purwokerto karena saya mau tinggal, rumah saya kosongin, saya sewakan. Ternyata ada yang menghubungi dan mengatakan sudah menengok dan ingin berminat menyewa 2 tahun. Nah, saya tertarik, disewa 15 juta per tahun. Loh, Bapak sudah melihat rumahnya? Oh sudah, tetangga Bapak kan yang, saya tanya tetangga Bapak yang tegelnya merah gitu, tanya, di daerah Pasir Muncang. Oh iya, ya saya percaya. Terus saya kasih nomor rekening, dia transfer. Terus dia tanya, sudah masuk duitnya Bapak? Oh belum. Loh saya sudah transfer ini. Oh belum, saya cek lagi. Oh belum, apakah Bapak sudah ke ATM? Pada saat itu orang masih jarang pakai mobile banking.
Nah, saya sudah awali sudah beranilah pakai mobile banking gitu kan, tahun-tahun 2015 itu. Mereka mungkin berpikirnya saya harus keluar ke ATM, nanti di ATM mungkin dia akan mempersuasif saya dengan cara yang lain misalnya atau mekanisme. Tetapi sudah saya sampaikan nggak ada di rekening, nggak ada. Lu Bapak tahu dari mana? Lu saya punya mobile banking, saya tinggal cek. Ini bukan hanya internet banking, saya sudah mobile banking, saya bisa bayar, saya bisa apa, hanya dengan pakai handphone. Orangnya berhenti habis itu. Saya lagi bingung ini bagaimana cara dia menipunya ya. Jadi kalau kita menggunakan sebuah sistem mekanisme komunal bersama, marketplace, online shop, e-commerce gitu kan, nanti kan ada perbedaannya masing-masing. Itu rentan dengan penipuan. Penipuan dari siapa? Penipuan dari penjual. Tapi ternyata dari pembeli tadi yang mau nyewa kok bisa nipu. Gimana ya caranya nipu gitu? Ternyata yang nipu bisa pembeli, bisa penjual. Kalau pembeli dia nanti akan berpura-pura sudah mentransfer. Tapi itu kalau pembeli dan penjual bertemu langsung. Gitu. Nah, selain itu ya penipuan yang paling sering ukuran. Makanya kalau kita ada yang sering jual barang itu dia menunjukkan ukuran dengan skala. Ini skala pakai pensil, ini ukurannya tinggi. Kadang-kadang ada harga barang yang murah, misalnya speaker, pokoknya alat-alat yang terkait dengan ini ya, dengan laptop gitu ya, misalnya speaker, misalnya headset apa gitu. Ada speaker murah sekali, katanya bassnya bagus, tapi ternyata ukurannya kecil. Ketika difoto memang dia besar gitu, kecil. Oke. Kemudian kalau dalam prinsip kezaliman, sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah unsur-unsur apa ya? Ya kalau rekayasa bisa, tapi dalam rekayasa sih konteks masker itu dulu mahal sekali. Tapi sebenarnya yang salah bukan marketplace-nya atau bukan penjualnya. Penjualnya itu cuma dapat limpahan keuntungan dari orang yang melakukan fake demand atau fake supply itu sendiri. Kan gitu kan. Jadi permintaan palsu dan penawaran palsu itulah yang kemudian mendorong orang-orang yang jualan di marketplace itu bisa dapat untung gede. Karena dulu kita bisa lihat masker itu harganya sampai ratusan ribu dan sekarang sudah kembali lagi ke titik normal. Kemudian riba. Nah, ini nanti akan saya bahas ulang di belakangnya. Ribanya di mana? Ada beberapa marketplace yang memfasilitasi untuk kemudian menjual beberapa barang tertentu itu secara bayar tangguh. Mau tinggal pakai mekanisme apa, dan beberapa bayar tangguh itu adalah menggunakan mekanisme bunga karena menggunakan persentase. Ada persentase dari harga. Jadi ini bisa dibeli secara tunai harganya sekian, tapi kalau secara mengangsur angsurannya sekian. Ada yang mengatakan 0% yang gitu, tapi harus menggunakan kartu kredit. Tapi nanti ketika kartu kredit ini kita terlambat untuk melakukan nutupnya, maka kita juga akan kena charge atau kena bunga itu sendiri. Jadi unsur ribanya itu muncul di pembayaran. Tapi kalau untuk marketplace itu kan menggunakan rekber ya, rekening bersama. Kemudian kalau terkait dengan akadnya itu kan jual beli jelas. Jual belinya adalah salam ya. Salam karena uang itu dibayar di depan. Kemudian barang baru dikirim ke pembeli, nanti pembeli confirm, baru uang yang ada di rekening bersama itu ditransfer ke penjual. Jadi kalau marketplace itu pasti pakai rekber. Kalau belum pakai rekber itu berarti kita masih pakai rekening penjual masing-masing, itu kayak OLX itu belum bisa dikatakan marketplace. Belum bisa dikatakan marketplace. Marketplace itu apa? Itu kalau dengan perkembangan teknologi tentunya kita ada yang online, kemudian ada e-commerce. Sebenarnya apa sih perbedaannya masing-masing gitu kan? Nih, kalau marketplace ya situs web atau aplikasi yang memberikan fasilitas jual beli secara online dari berbagai penjual dan pembeli. Dari berbagai penjual gitu kan, yang saling terhubung pada satu website atau aplikasi, sehingga marketplace itu adalah third party, adalah pihak ketiga yang menyediakan tempat berjualan. Kan gitu. Kemudian marketplace itu menghubungkan seorang penjual melalui internet. Dulu pertama kali itu eBay. eBay itu kan sudah lama ya. Kemudian
tahun 95 itu Ibu. Baru kemudian sekarang sangat booming sekali marketplace itu. Beberapa startup yang sukses itu adalah marketplace itu. Kalau di kemarin yang barusan merger itu ya, Goto itu kan. Ada Topet, ada Bukalapak. Sebenarnya mirip dengan pasar tradisional, cuman kalau marketplace itu gratis. Kalau kita ke pasar tradisional itu kan malah bayar, ada sewanya. Kemudian pihak marketplace akan memunculkan barang jualan itu ketika ada calon pembeli yang melakukan pencarian. Nanti akan ada algoritmanya kan gitu. Dari pencarian itu orang akan sering muncul di berandanya itu berbeda-beda. Jika si calon pembeli memang mau membeli barangnya, mereka bisa melakukan pembayaran melalui marketplace itu sendiri. Di sini tidak perlu bayar karena gratis ini tentunya akan menjadi pertanyaan, terus marketplace itu untungnya dari mana? Karena nanti ternyata ada beberapa marketplace itu yang menarik sewa. Bahkan ada yang minta bagian 25% dari keuntungan. Maka kebanyakan marketplace yang sudah besar itu mendapatkan untungnya adalah dari jasa iklan premium. Jasa iklan premium, bahkan beberapa yang beriklan premium itu juga melakukan penjualan di situ juga. Mereka akan nanti minta sebuah store sendiri kan gitu, di display secara spesial, akan minta selalu ditaruh di atas. Mereka mendapatkan mekanisme untuk flash sale dan seterusnya. Itu kalau sudah mereka menggunakan beberapa fasilitas yang lebih, maka di situ tentunya nanti akan ada yang sifatnya itu fee ya. Ada fee yang berbeda. Sehingga marketplace kalau secara standar fasilitasnya yang gratis itu ya kita bisa display barang. Tapi nanti algoritmanya atau bagaimana susunannya kita sudah terserah bagaimana marketplace itu akan mendisplay barang kita. Kalau online shop itu yang mengacu pada berbagai toko yang ada pada platform online. Jadi online shop itu adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi. Nah, online shop itu tidak harus ada pada website, bisa di sosial media, Nah, kalau beberapa marketplace itu akhirnya sudah juga membuat aplikasi juga, tapi bukan sosial media kan gitu. Nah, tapi kalau online shop kita bisa jualan di Instagram, kita upload, bahkan ada yang hanya sekedar upload di status WhatsApp pun juga. Kemudian orang itu tertarik, komen, kemudian ada obrolan, kemudian transaksi. Itu online shop. Kalau di online shop itu berhubungan langsung dengan pembeli, kan gitu kan. Tapi kalau di marketplace enggak. E-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Ini kalau e-commerce. Jadi kalau e-commerce itu adalah bagian dari perusahaan. Dia tidak menjual barang selain barang yang diproduksi oleh perusahaannya tersebut. Sehingga brandnya khusus. Nah, ini beberapa e-commerce platform ya. Ada B2B, ada customer to customer, ada business to customer, ada business to business gitu kan. Ada marketing, ini ada beberapa payment gateway-nya, ada logistiknya. Logistik itu ininya ya, delivery-nya itu. Delivery-nya. Jadi ini yang terkait, ini ekosistemnya seperti ini. Jadi ini dari brand sampai ke customer ini di sini ada dari platform itu ada dari B2B, C2C, B2C, kemudian mereka nanti akan membutuhkan market research. Market research itu nanti yang akan menjadi endorsement dari produk-produk itu. Kemudian juga mereka bisa menggunakan media-media marketing dari Google, fasilitas Google misalnya, untuk sampai ke ujung pencarian barang itu di marketplace tersebut. Jadi kadang kalau kita ngetik sebuah barang itu akan muncul itu kan adalah barang-barang yang dijual di marketplace Bukalapak. Misalnya kalau kebetulan saya itu sering dapat pekerjaan untuk menyusun pagu harga barang. Jadi misalnya beberapa kabupaten Banyumas, Brebes, Cilacap, Banjarnegara itu
mereka untuk belanja anggaran itu kan butuh acuan harga. Nah, harga itu yang dimintakan ke kami misalnya konsultan itu untuk disurvei. Misalnya semua harga, komponen komputer, kertas dari ukuran 1 rem itu yang F4, 70 gram, F4 80 gram, kertas itu macam-macam itemnya harganya berapa. Nah, untuk mendapatkan harga tersebut, kita harus survei minimal dari 3 toko secara online maupun offline. Jadi misalnya seperti itu. Nah, maka di sini barang-barang yang di marketplace itu nanti akan berlomba ya untuk memunculkan. Ada yang item itu akan muncul sering, maka mereka dengan search engine optimization ya istilahnya itu, mereka saling bersaing di situ. Jadi persaingannya itu sudah sesuatu yang sifatnya sudah tak kasat mata ya. Jadi ini ekosistem dari e-commerce itu sendiri atau dari marketplace itu sendiri. Kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihannya sewa tokonya murah atau gratis, jangkauannya luas, adanya promo, keamanannya terjamin. Kekurangannya, persaingannya tinggi. Kalau kita jualan di e-commerce, kita bikin sendiri, tapi kalau e-commerce kita bikin sendiri, websitenya akan mahal ya. Itu konsumen hanya akan melihat barang-barang yang kita produksi. Tapi kalau kita di marketplace, itu kita ketik handphone langsung muncul semua merek. Konsumen bisa membandingkan juga. Ada mekanisme misalnya compare kan gitu kan. Kita bisa mengcompare antara ini dengan ini. Kemudian pembayaran yang tertunda karena nanti masuk ke Rekber dulu. Rekber mengkonfirm, kemudian uangnya baru bisa ditransfer ke penjual setelah ada konfirmasi dari pembeli. Ini beberapa tips berjualan di marketplace, konten yang menarik, fokus pada kategori produk. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami juga mendapatkan, kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, ada namanya program Digital Talent Scholarship itu. Kita membina UKM dari sisi teknologinya. Jadi dari sisi adopsi teknologi, karena yang memberi pekerjaan adalah Kominfo. Jadi Kominfo ingin seberapa besar penyerapan ya atau adopsi masyarakat pada level rendah ini, pada UKM pada level yang paling sederhana ini, untuk kemudian melakukan engagement penggunaan teknologi. Maka kita juga ngajarin mereka bikin akun Instagram, bikin akun Facebook, bikin bagaimana mengoptimasi dan gitu. Bagaimana melakukan foto produk, karena foto produk juga tidak sesederhana itu. Gitu. Nah, jadi ini beberapa yang sering kemudian kita sampaikan ke para pelaku UKM itu. Perilaku pembelian tentunya apa yang akan mempengaruhi, ada stimulus pasar, ada stimulus lainnya. Dan ini kalau kita ngomongin marketingnya, ada faktor psikologi, ada karakteristik konsumen, kemudian baru melakukan proses pembelian. Di proses pembelian ini yang kolom yang berwarna orange itu kan kalau teman-teman marketing biasanya mengidentifikasinya adalah kita mengidentifikasi permasalahan yang butuh pemenuhan kebutuhan, kemudian kita search information, kemudian kita mencari alternatif apa sih, kita butuh suplemen ini, vitamin ini dalam masa pandemi ini, kita kemudian mencari informasi vitamin C itu apa saja mereknya. Sekarang ada yang murah-murah sekali tapi harus beli dalam jumlah yang besar. Terus kemudian alternatif produknya apa? Kemudian keputusan pembeliannya nanti dieksekusi, nanti kita evaluasi apakah kita akan repeat order atau kemudian kita dispose kalau kita sudah nggak puas ya, kita dispose. Kemudian kita akan melihat pilihan produk, pilihan merek, pilihan penjual, jumlah yang dibeli, waktu pembelian, metode pembayaran. Nah ini semua yang kemudian kita lakukan di dalam bertransaksi melalui marketplace itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks kita melihat itu, maka halal itu ya akan menjadi sasaran kita, menjadi dasar kita pengambilan keputusan. Maka kalau bisa kita mengambil keputusan itu, ya dasarnya adalah apakah barang ini halal atau tidak. Nah, ada banyak yang mempengaruhi orang untuk bertransaksi. Faktor lingkungan itu salah satunya adalah belief ya. Belief atau faith itu kan, atau culture atau agama,
Itu. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi kita untuk membeli barang. Kemudian ada barang yang masuk kategori low involvement, ada yang masuk kategori high involvement. Kalau high involvement ya kayak mobil, kayak laptop itu mungkin dengan harga di atas 10 juta masuk high involvement. Tapi kalau kita kemudian membeli pasta gigi, membeli makanan itu kadang-kadang itu simultaneous buying ya. Kita responnya cepat. Makanya kadang makanan itu dikemas dengan kemasan yang menarik karena orang itu bisa tertarik dari kemasannya dulu. Setidaknya dia melirik, memegang, kemudian kalau kita ke supermarket ya, kemudian dia baru beli, baru merasakan. Nah, kalau sudah, karena kan kita nggak mungkin merasakan dulu. Nah, itu sehingga itu kadang yang kemasan-kemasan itu cocok untuk barang-barang yang low involvement, yang nggak butuh mikir panjang. Tapi nggak mungkin kejadian kalau kita pengen mobil, terus ada melewati showroom, terus kita berhenti yuk beli mobil, kan ya enggak. Kita mikir dulu dananya. Gitu. Mungkin bagi orang yang sudah tingkat kemapanannya sangat jauh di atas rata-rata, maka mereka membeli mobil mungkin seperti mereka terstimulus dengan brosur atau terstimulus dengan pameran yang ada di mall, mereka langsung bisa melakukan keputusan pembelian saat itu juga. Memang konteksnya berbeda. Nah, bagaimana perspektif syariah terkait marketplace ini? Yang pertama terkait dengan akad. Bagi marketplace yang masih men-charge untuk ini beberapa marketplace syariah itu malah ada yang men-charge ya. Jadi kalau charge itu ya mereka bisa ijaroh akadnya atau mereka bisa jualah. Jualah itu kalau nanti itu kayak apa ya, sebuah janji atau komitmen secara sepihak, kalau ini barangnya nanti laku, nanti yang membantu itu yang punya marketplace akan diberikan komisi sifatnya. Nah, kalau ijarah ada sewa. Itu. Ada juga yang mensyaratkan nanti kalau barangnya laku 25% untuk untuk pihak marketplace. Nah, kalau seperti itu mungkin konteksnya sudah mudharabah. Bisa. Dalam artian pemilik barangnya adalah yang penjual barangnya, yang punya barangnya adalah dari dari penjual itu sendiri. Kemudian ketika dia minta dijualkan, nanti dia dapat bagi hasil dari hasil penjualan itu. Dalam artian mungkin tidak ada penyetoran dana yang berputar secara mudharabahnya, tetapi marketplace bisa dianggap sebagai bagian dari pihak yang bekerja sama. Maka dia store skill kan gitu kan. Skill dicampur dengan uang. Uangnya itu untuk memproduksi. Jadi barang itu kan untuk memproduksi sudah menggunakan sejumlah uang modal perusahaan itu sendiri. Kemudian akad yang terjadi tentunya yang mendominasi adalah jual beli. Jual belinya adalah salam ya. Salam karena barang sudah ready. Kalau istisna itu mungkin ada beberapa yang sifatnya mebeler ya. Saya pernah misalnya ada juga dipasang, saya lagi nyari untuk ngisi mebeler di mini banking itu, saya cari meja teller gitu kan. Itu meja teller juga nggak plug and play, ternyata kita harus pesan. Nah, kalau pesan maka kita konteksnya istisna. Barangnya belum ready sesuai order, ukuran dan sebagainya. Tapi uang sudah kita transferkan duluan. Nanti ada mekanismenya di situ. Ini kalau akad salam, alat bayar harus diketahui jumlahnya. Ini ada ketentuannya dalam fatwa DSN. Kemudian pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan barangnya harus jelas ciri-cirinya, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian dan seterusnya. Ini kalau akad salam. Nah, titik kritisnya ini terakhir yang untuk penutup ini ya. Yang menjadikan itu tadi selain beberapa hal yang saya sampaikan di depan, yaitu adalah bayar tangguh yang memunculkan tambahan karena penggunaan fasilitas kartu kredit atau fasilitas lembaga pembiayaan atau leasing, itu ada. Kemudian barangnya halal, wajib. Barang sudah sah menjadi milik penjual. Nah, ini titik kritis yang kadang jadi masalah juga. Misalnya dalam konteks online shop itu dropship.
Dalam konteks marketplace, kadang banyak yang mendisplay barang yang belum jadi miliknya, jadi mendisplay barang yang belum jadi miliknya dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia belum ngomong sama yang produsennya, tapi dia ambil aja comot barangnya, dia jual, dan itu banyak yang laku. Banyak yang laku. Tidak ada unsur penipuan, hati-hati, dan tidak ada persyaratan bagi pembeli untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Misalnya kalau kita di Shopee, itu ongkir free jika top up saldo ininya ya, saldo walletnya. Gitu kan. Jadi ini kalau kita mau membahas apapun dalam konteks transaksi, tentunya ujung-ujungnya adalah yang paling penting adalah barangnya secara zatnya. Secara zatnya ini halal atau tidak. Kemudian kepemilikan barangnya gimana? Ini barang curian, jangan-jangan. Ini barang yang nanti ketika kita order baru penjual baru yang mendisplay barang ini baru akan menghubungi produsen, itu kan. Sehingga bisa jadi barangnya nanti bisa nggak ada. Kalau kemudian ternyata jumlahnya tidak mencukupi misalnya. Jadi ini teman-teman sedikit untuk memantik diskusi terkait dengan marketplace dalam perspektif syariah. Tentunya perspektif syariahnya tidak terlalu mendominasi karena secara secara konteks jual belinya ini adalah proses yang memang sudah diperbolehkan. Maka hal-hal yang dilarang adalah sesuatu yang sifatnya juga common ya, sesuatu yang memang menjadi titik kritis kita sebagai seorang muslim, yaitu kehalalan barang itu nomor satu. Kemudian apakah barang itu sudah menjadi kepemilikannya secara sah. Dua, tidak menipu, tidak ada unsur bayar penambahan atas penundaan pembayaran atau bayar tangguh. Kemudian tidak ada sebuah akad yang saling mengikat. Ini kan dalam konteks ini bisa two in one atau ta'aluk ya, saling kait mengkait ketika oke, ongkirnya free tapi kamu top up saldo misalnya gitu. Sehingga itu kan bersyarat ongkir free jika top up saldo. Maka yang sering kemudian menjadi perdebatan adalah kadang uang-uang yang di dalam rekber itu kan ada yang mengendap lama juga gitu. Ada yang tapi dari pembeli ya, pembeli itu kadang ada yang mereka juga saldo atau kadang saldo-saldo itu diapakan itu yang kita nggak tahu. Nah, itu kadang beberapa diskusi terkait dengan marketplace karena tidak hanya terhadap barangnya, tapi ternyata ekosistem ini juga menginginkan mereka juga menguasai dari hulu sampai hilir. Jadi komunitas yang tadi saya munculkan di depan ini juga kadang ada yang ingin menguasainya dari hulu sampai hilir yang kita nggak tahu, tapi beberapa perusahaan ini mungkin terafiliasi dengan Alibaba misalnya. Beberapa perusahaan ini ultimate ownership-nya istilahnya. Jadi pemegang saham yang kesekiannya itu adalah orang yang sama. Nah, itu yang kadang sekarang banyak raksasa-raksasa yang cukup menggurita itu yang membuat persaingan itu menjadi tidak terlalu menarik karena dikuasai oleh raksasa-raksasa e-commerce itu ya, seperti itu. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke moderator kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa mencet emoticon raise hand, kemudian mengetikkan nama di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab.
Oh iya, nanti untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan reward. Jadi silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan Putri Yani. Iya, sebelumnya suaranya terdengar nggak ya? Dengar kok. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anissa Fana dari FOSE Unsud. Izin bertanya, ketika kita melakukan pembelian via marketplace, itu kan barangnya itu belum terlihat secara fisik. Nah, ternyata ketika diterima itu barangnya tidak sesuai dengan kriterianya gitu, atau ada kecacatan. Nah, dalam perspektif syariah itu bagaimana hukumnya dan bagaimana ketentuan ketika akan melakukan pengembalian gitu. Seperti dalam Shopee itu kan kayak ada fitur pengembalian gitu. Bagaimana ketentuan pengembaliannya? Terima kasih. Oke, baik. Berarti pertanyaannya bagaimana cara pengembalian bila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dan apa hukumnya dalam pandangan Islam ya. Baik Pak Kian, apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu sampai 2 sampai 3 penanya? Saya jawab langsung aja nggak apa-apa. Baik, silakan Pak. Oke, kalau terkait itu biasanya ada mekanisme ya, masing-masing marketplace akan memberikan mekanisme, dan nanti juga ada top seller, ada seller bintang berapa, itu kan ada mekanisme penilaian juga. Jadi kita bisa berhati-hati dengan melihat komen, dengan melihat penilaian, ratingnya gitu. Nah, nanti di situ juga ada beberapa foto barang yang sudah sampai ya. Apakah deliverynya lama, apakah deliverynya cepat tapi barangnya tidak memuaskan, itu kan ada. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman. Maksudnya enaknya marketplace, memang marketplace tidak mereka itu seolah-olah menjadi memang tidak akan memberikan punishment secara langsung untuk beberapa seller yang menipu. Itu pun mereka tidak bisa mendetek gitu ya, kecuali kita mereport. Nah, nanti kita nggak tahu memang proses report itu akan ditanggapi seperti apa. Tapi kalau terkait dengan barang yang eh, sampai ke tangan konsumen dan memang tidak sesuai spesifikasi, nah itu nanti biasanya spesifikasi yang seperti apa? Apakah rusak dalam pengiriman? Nanti harus rusak dalam fase delivery, atau memang spesifikasi yang mana yang tidak relevan dengan keinginan kita. Biasanya harus jelas memang. Misalnya saya juga pernah nggak
nggak sesuai dengan pesanan gitu. Ya kalau memang kita melihat barang itu murah, itu barang-barang yang mungkin sekarang kan banyak kita beli dari Cina itu ya, barang-barang impor itu yang banyak banget dan harganya sangat murah, mainan itu. Jadi nggak ada UKM yang mampu bersaing dengan harga-harga dari Cina itu. Dan itu kan jadi sempat jadi pembahasan sampai sekarang bahwa pelaku-pelaku lokal itu terkait dengan terkait dengan harga itu nggak bisa bersaing karena jauh sekali untuk biaya pokok produksi saja nggak bisa nutup ya, apalagi kok mereka bisa jualan dengan harga sekian. Nah, itu memang nanti kualitasnya akan tidak standar antar barang. Misalnya saya sering sekali beli tripod itu, ganti-ganti tripod itu berapa kali rusak. HP holder handphone gitu misalnya, sering kali rusak. Itu. Kemudian saya sempat beli juga, dan itu udah nggak bisa saya komplain ya, maksudnya. Terus kadang mereka itu menawarkan bonus juga sering gitu, beberapa bonus untuk alat masak itu bonus gitu. Terus kemarin saya sempat beli cover mobil ya, itu bilangnya anti hujan gitu. Ternyata loh kok hujan kok kena basah. Itu mereka akhirnya juga apakah Bapak nggak tahu bahwa yang anti hujan itu, yang anti air itu yang harganya 1,8 juta, wah masuk cover mobil sampai 2 juta kan gitu. Itu memang akan berdebat seperti itu dan posisi konsumen itu lemah. Kita itu hanya bisa mereport, kita hanya bisa melakukan komen sejahat-jahatnya di kolom komen, dan kolom komen yang paling sadis pun juga nggak akan mempengaruhi orang itu tidak membeli, hanya mungkin akan sedikit berhati-hati karena masih ada komen yang bagus. Ini yang terakhir kemarin saya beli, saya juga sering ya beli online, itu adalah meja laptop. Itu kan sekarang misalnya sering kita butuh beronline itu tidak hanya di kamar ya, di tempat kerja kalau saya sedang nggak di Unsud, saya kadang di ruang tamu, maka butuh ada meja. Meja itu murah sekali, harganya 75.000. Saya harus pasang sendiri, ada besi, dari besi. Tapi ternyata meja itu bisa berdiri kalau antar kakinya itu ada penopangnya. Gitu. Jadi yang nyambung antara kaki yang kanan dan kaki yang kiri. Ya, yang nyambung itu materialnya dari kayu serbuk yang sangat rapuh. Ketika dimasukin sekrup diulir, itu ulirnya sudah jebol. Itu sudah nggak bisa diapa-apain. Maksudnya meja itu kalau komponen itu nggak bisa nyambung, kaki itu atasnya, kakinya tetap nggak bisa. Akhirnya saya harus masukin ke bengkel bengkel las gitu ya, terus saya las sendiri gitu. Nah, maksudnya, tapi memang ada komen-komen, yang komen-komen itu juga harus hati-hati. Itu kadang ya yang komen ya marketingnya sendiri. Oh bagus sudah sampai, oh bagus sudah sampai. Misalnya. Seperti itu. Misalnya saya koleksi Hot Wheels ya, saya koleksi beberapa mainan. Misalnya diecast gitu. Itu kan murah-murah itu. Ada yang 11.000, ada yang 50.000 dapat 4 seperti itu. Nah, beberapa itu saya cukup puas. Karena barangnya kecil, tapi mungkin itemnya itu yang kadang bukan tapi asli kalau barangnya asli. Maka kalau bagaimana kita menyikapinya ya, pertama kita hati-hati dulu dengan informasi yang kita bisa peroleh dari rating atau bisa kita peroleh dari komen pembeli. Karena pembeli itu kadang juga malas komen ya, ketika sudah sampai puas ya sudah. Maka kebanyakan yang puas itu malah nggak komen, tapi yang nggak puas itu kadang juga malas juga untuk komen. Aduh, kalau nilainya tidak terlalu mahal mereka malas komen. Maka kalau untuk beberapa pembelian barang yang cukup mahal, kalau saya sarankan ya jangan lewat marketplace. Kalau mau beli handphone, kalau saya ya tetap ke counter handphone, mending ya. Tapi kalau cuma beli casing handphone, mau beli soft case-nya, mau beli tripod untuk online, mau beli headset, oke lah kan gitu. Karena ya headset itu pun juga sering saya ganti headset berapa kali ya. Merek JBL itu JBL-nya jebol atau JBL apa ya nggak tahu. Gitu. Tapi sangat murah yang JBL, kalau kita cari, kita beli di mall-nya, di mall gitu harganya paling minim 300 sekian. Tapi kita bisa peroleh dengan harga sekitar 75 sampai 100.000. Nah, kita nggak tahu itu barang reject atau barang barang dengan kualitas rendah. Maka
kalau menyikapinya ya seperti itu ya. Tapi kalau apakah itu salah ya salah. Secara penjual dia akan menjadi kena bagian dari kesalahan atau dosa itu sendiri. Nah, tapi kita sebagai pembeli yang terdolimi ya, kita akan menjadi salah ketika kita kemudian meluapkannya secara berlebihan. Tapi ketika kita ikhlas menerima, mungkin ini bagian dari apa namanya ya, cara Allah membuat kita lebih berhati-hati ya. Mungkin itu saja menyikapinya. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu tadi mereport, mengembalikan. Kalau memang ada mekanisme, makanya sebelum kita beli kita lihat apakah ada mekanisme atau fasilitas retur ketika barang itu tidak sesuai pesanan. Gitu. Karena memang banyak yang menjanjikan seperti itu. Tapi saya kemarin sempat mau retur itu nggak bisa karena katanya saya salah lihat iklan. Karena kalau iklan yang tidak tembus air itu yang yang paling tinggi ininya ya, paling tinggi ininya, modelnya paling tinggi, model yang paling mahal itu. Ya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oke, bagaimana Putri? Apakah ada tanggapan? Baik Bapak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Berarti intinya kalau pengembalian ketentuan dalam Islam itu menurut ketentuan umumnya gitu. Dalam Islam itu nggak ada ketentuan tersendiri gitu ya, Pak? Iya, maksudnya kita tidak bisa memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan kaidah syariah gitu. Dalam konteks apakah orang itu baik kemudian takut mendapat dosa karena tidak melayani pembeli dengan baik, itu kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa melakukan treatment ke situ kan. Tapi yang kita lakukan adalah memang mereka menyediakan fasilitas terbatas dalam tanda petik ya, yaitu fasilitas report bagi marketplace-nya. Kalau bagi sellernya adalah fasilitas retur, nanti akan diganti sesuai ketentuan. Tapi returnya itu kan pasti ada syarat dan ketentuan. Misalnya biaya returnya kita yang nanggung, misalnya kan gitu. Bisa, itu sih nggak masalah ya. Nah, makanya kalau handphone itu yang agak susah. Makanya handphone kita beli di outlet saja kadang sampai rumah itu, makanya kalau beli handphone itu buka aja di situ kan gitu. Kadang saya sempat beli handphone di ruko yang kereta api itu ya. Di Purwokerto itu juga apa kameranya nggak bisa gitu. Tapi itu setelah sampai di rumah. Tapi untung mereka mau ganti dengan merek yang sama. Gantinya harus merek yang sama akhirnya. Dan gitu. Tidak boleh kemudian merek yang berbeda. Padahal kita salah merek ini belinya gitu. Nah, maka kalau untuk barang yang high involvement tadi saya sampaikan, ya kalau bisa mending kita gunakan yang offline. Tapi kalau kita beli baju, fashion, alat masak, kalau baju mungkin terkait ukuran ya, terkait size nanti kendalanya, terkait size. Tapi kalau misalnya kita beli mukena, kita beli kerudung, kita beli sarung, itu kan bebas size ya, bebas ukuran, all size lah istilahnya. Ya itu mungkin lebih aman. Jadi itu preferensi kalian. Nah, ada yang beruntung juga dalam setiap pembelian, ada yang kurang beruntung terus dia mutung ya, dia baper terus ya udahlah, aku nggak akan beli lagi via online. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita menyikapinya ya udah kita ikhlas saja. Kita antisipasi supaya kalau membeli barang yang nilainya tinggi ya harus sangat berhati-hati. Itu dulu mungkin. Ya. Ya, Putri ini. Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Akhina Dava di kolom chat. Saya bacakan. Izin bertanya, apa pendapat Bapak apabila pelabelan halal dihilangkan, tetapi diubah dengan pemberian label haram bagi produk yang ada sehingga dapat menghilangkan keraguan apabila kita ingin membeli produk tetapi ragu karena tidak ada keterangan atasnya. Gimana Pak? Oke, ya itu sekali lagi memang secara logika memang seperti itu yang sering juga banyak disampaikan oleh
para narasumber yang lain bahwa lebih hematnya karena jumlahnya lebih sedikit. Yang haram itu pasti lebih sedikit kalau di negara muslim. Nah, maka label halal itu cocoknya di negara Eropa, negara barat gitu kan. Misalnya bahkan di Jepang itu ada label halal. Nah, itu cocok karena yang halal lebih sedikit, lebih susah ditemukan di negara-negara tersebut. Harusnya dalam konteks di Indonesia di mana mayoritas muslim, maka halal food itu sudah ada di sekitar kita, bukan hal yang susah. Maka memang harusnya yang dilabeli itu adalah yang haram, karena harusnya yang haram itu lebih sedikit. Tapi kadang saya berpikir apakah benar yang haram lebih sedikit? Jangan-jangan yang haram itu di Indonesia jumlahnya hampir sama nih dengan yang halal. Terkait bahkan itu yang wujudnya itu sama, kayak roti, tidak harus yang alkohol, tidak harus yang makanan daging babi, itu nggak harus, tapi mungkin kadang ada beberapa yang masih pakai campuran-campuran yang sifatnya itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Makanya itu jadi pekerjaan besar yang sampai sekarang sebenarnya itu selalu jadi polemik. Makanya banyak yang nulis halal itu sendiri kan. Misalnya sekarang pun mekanisme halal itu agak susah juga untuk diperoleh. Saya cukup menggeluti ini beberapa tahun terakhir. Akhirnya di level universitas kan bikin yang namanya halal center juga, yang di situ karena di backup adanya laboratorium dari untuk menguji kandungan makanan. Itu kan tidak bisa kalau laboratorium itu berdirinya di Fakultas Ekonomi, tapi harus di fakultas yang disiplin ilmunya memang tentang teknologi pangan, yang mempelajari tentang ingredient gitu kan, teman-teman di pertanian, teman-teman di ahli gizi itu mereka punya disiplin pengetahuan terkait dengan mengidentifikasi kandungan bahan makanan. Nah, di situ kita bekerja sama dengan halal centernya FEB dengan Unsur. Kalau Unsur itu di LPPM itu ketuanya namanya Bu Popi Arsil ya, Bu Popi Arsil. Nah, kita belajar tentang itu, kita mengundang dari MUI, dari BJPB, Badan Jaminan Produk Halal, BJPH gitu kan. Kemudian bahwa sampai sekarang proses sertifikasi itu harusnya melibatkan tim di daerah. Makanya kalau di Purwokerto harusnya itu melibatkan akademisi, jadi nanti kita itu ada yang namanya penyelia halal. Penyelia halal itu pendamping UKM untuk membantu melakukan assessment apakah proses yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria halal. Baru kalau itu dikirim SJH itu dokumen, baru nanti akan dicek. Nanti dari MUI akan mengutus tim itu biasanya nanti tim lokal yang ada di Purwokerto juga untuk datang ke UKM tersebut, ngecek dari dapur, produksi, pengemasan, dan delivery sampai ke tangan konsumen. Maka kalau kemudian mekanisme ini akan diubah kan gitu, memang kadang perjuangannya juga susah ya, gampang-gampang susah. Ini aja kemarin yang sering kita ajak kerjasama Bapak Sukoso namanya ya. Bapak Sukoso itu praktisi dari Unibro ya. Unibro yang mereka sudah punya kantin halal, mereka sudah punya laboratorium halal untuk mengecek itu kandungan. Itu malah kemarin itu dibebas tugaskan. Kami juga heran itu dengan mungkin Bapak Menteri yang baru ini ya, sehingga kita sudah agak kehilangan informasi ini terkait dengan proses-proses selanjutnya terkait dengan pengembangan alur dari produk halal ini mau dibawa kemana sama pemerintah saat ini. Karena sebenarnya fasilitas infrastrukturnya sudah baik ya, pemahamannya sudah baik. Banyak negara-negara lain yang belajar dari Indonesia bagaimana mengembangkan atau melakukan seleksi, melakukan assessment terhadap produk halal. Tetapi mereka makanya Australia, makanya ya Malaysia, Jepang gitu kan. Mereka belajar dari kita dan mereka melakukannya lebih baik dari kita. Tapi di kita selalu ada hal-hal yang sifatnya non teknis yang menjadi hambatan. Misalnya kalau
kita mau jujur, halal tourism paling bagus adalah negara-negara bukan muslim gitu kan. Kemudian yang mengekspor makanan halal food, daging, itu bukan negara-negara muslim juga. Maka sangat-sangat disayangkan. Karena proses-proses kita selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya non-teknis. Maka kalau mau melabeli haram, pasti nanti akan rame dulu gitu kan. Wah, yang haram dilabeli berarti orang nggak ikhlas kan dilabeli haram. Itu kayak label radikal, kayak label apa, selalu akan seperti itu. Kalau yang dilabel haram makanannya, pasti yang jualan, yang produksi akan menjadi dicap tertentu juga, ada stigma tertentu juga bagi yang itu di Indonesia selalu masalahnya seperti itu. Dan gitu. Maka misalnya Bapak Slamet jualan bebek haram, ya nanti itu akan haram itu ya kayak orang berdebatkan istilah kafir, radikal, haram, itu kan orang sudah capek dengan itu sebenarnya. Bahwa di dalam dataran lapangan itu sebenarnya nggak ada permasalahan seperti itu. Orang juga rukun-rukun aja nggak masalah. Cuman stigma dan itu kalau mau melabel haram maka yang harus diurusin adalah permasalahan cara berpikir bangsa ini dulu saya pikir. Untuk yang halal saja masih belum selesai ya sampai sekarang. Karena prosesnya panjang sekali untuk mendapatkan label halal. Sehingga ada yang kadang mundur ya dari proses itu. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Gimana Ahina Dava? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup, sudah sangat menjawab. Terima kasih Pak Dian. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari Udina Priscilla Hadi. Pertanyaannya, bagaimana hukum Islam terkait adanya sistem cashback dalam marketplace? Ada juga game berhadiah poin-poin di mana nantinya poin-poin itu bisa ditukarkan dengan voucher diskon atau menggunakan untuk pembelian dalam marketplace tersebut. Bagaimana, Pak? Oke. Cashback itu sebenarnya diskon ya. Kalau saya sih diskon karena nanti ada yang mekanismenya nanti harga nanti pembayarannya sudah dikurangi itu cashback. Sehingga seolah-olah dapat cashback sekian, tetapi sebenarnya itu adalah potongan harga yang sudah dihitung. Potongan harganya itu harga yang sudah terpampang itu sudah menutup lah dari biaya produksi. Nah, kalau poin, nah ini memang beda, ada poin, ada giveaway, ada macam-macam ya, ada itu kadang memang masih menjadi perdebatan. Kayak undian itu juga ya, kayak undian bank konvensional, undian bank syariah. Ketika itu diambilkan, misalnya gini, kalau kita pakai analoginya, kalau itu di lembaga keuangan itu kadang menjadi titik kritisnya karena yang diberikan adalah hasil dari uang nasabah kan gitu. Uang nasabah diambil gitu. Maka itu kan sebenarnya uang mereka. Tapi terus jadi kayak permainan, dari hadiah diambil dari uang mereka, dibagi tidak ke semuanya, tapi dibagi kepada orang tertentu yang menang undian. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, tapi ketika itu berasal dari keuntungan perusahaan, jadi itu sudah menjadi laba perusahaan, kemudian itu menjadi beberapa kebijakan marketing yang sifatnya adalah memberikan insentif ya, memberikan insentif atau bonus berupa barang. Nah, itu oke. Nah, tapi kalau memang terkait dengan poin ya, terkait dengan poin itu mungkin perlu dikaji lagi. Mungkin ada beberapa poin kayak tingkat penjualan gitu kan. Asalkan adalah sumber dari program insentif tersebut yang kemudian bisa ditukar dengan beberapa hadiah tertentu. Itu misalnya kan saya juga kadang sering ketika kita belanja di sebuah toko pada saat periode seminggu ulang tahun misalnya di bursa kampus atau itu kita dapat undian ini. Tolong Bapak ini dapat apa? Oh, dapat mangkok, dapat ini. Nah, itu juga masih sifatnya masih abu-abu. Masih abu-abu. Memang tidak ada unsur pendolimannya tidak ada, tetapi unsur gamblingnya itu ada.
walaupun dan gambling memang bagian dari kezaliman itu. Mendolimi yang sama-sama membeli tapi tidak mendapatkan harga yang misalnya yang sering itu di toko ini, kemarin saya di toko besi ya, toko peralatan kalau orang bangun rumah itu, saya di Putra Sugeng itu. Saya lagi beli apa sesuatu itu, terus karena nilainya di atas batas tertentu, kemudian saya dapat kupon. Dapat kupon. Nah, kupon itu sudah disediakan sebelum adanya pembelian. Sehingga bisa dipastikan barang-barang hadiah itu memang dibeli dari hasil keuntungan toko itu. Nah, itu boleh. Tetapi memang yang masih meragukan, kenapa yang dapat itu tidak semuanya. Yang dapat tidak semuanya. Nah, itu yang nanti unsur maisirnya di situ, unsur judinya di situ. Walaupun itu bukan uang mereka. Itu adalah uang dari pembeli-pembeli sebelumnya. Dan gitu. Nah, maka kalau untuk di marketplace yang menggunakan cashback, kalau cashback itu is okay, karena cashback itu diskon. Tapi kalau fasilitas bonus yang lain, nah itu mungkin perlu dikaji lagi. Fasilitasnya apa? Tapi kalau itu potongan harga atau promo, atau itu intinya sebenarnya mereka sudah menaikkan harga kemudian di promo. Teman-teman lihat sekarang harga GoFood itu kan tinggi-tinggi terus ada promo. Misalnya saya cukup senang beli yang warung stick gitu ya. Warung stick itu kan dulu awalnya waktu saya zaman-zaman kecil di Jogja itu berkembang, dan memang pengusahanya Pak Jody itu pengusaha yang memang berafiliasi untuk bagaimana menjadi seorang pengusaha muslim yang bagus. Yang di Purwokerto juga kita ada komunitas itu yang Pak Wawan Sambelayah itu. Nah, di situ saya lihat harga di GoFood-nya dinaikin nih pada masa Lebaran gitu. Double chicken gitu ya, chicken stick harganya sekian. Loh, memang dari dulu ya sekian. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Kadang promo diskon itu berarti itu informasi yang mungkin menyesatkan ya. Itu bukan diskon, itu harganya dinaikin dulu baru diturunin promo. Nah, jadi kalau saya kira kalau cashback is okay. Tapi kalau fasilitas yang lain, karena cashback itu menurunkan harga, potongan harga. Dan itu tidak mendolimi penjual, tidak mendolimi pembeli lain. Karena semua pembeli mendapatkan fasilitas promo. Tapi kalau fasilitas yang sifatnya hanya diperoleh oleh pembeli tertentu, itu perlu kita kaji lagi. Seperti apa? Kenapa kok tidak merata? Tapi kalau potongan harga kan tidak pilih-pilih kasih, gitu kan? Semuanya akan mendapatkan promo harga yang sama. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana untuk Tina Priscilla Hadi? Apakah ada tanggapan? Iya, baik. Terima kasih Pak Dian atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya. Bisa dilanjutkan moderator. Oke, terima kasih. Karena waktu masih ada, tadi Akhin Arif present, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Oh ya, izin bertanya Pak Dian. Ini yang dari sisi penjual ya. Kan sekarang itu kan beberapa marketplace itu kan ada yang menyediakan pembayaran secara kredit, dan itu kreditnya itu berbunga. Ya ini kayak sebut merek ya, kayak Tokped dan sebagainya. Nah, misalkan saya sendiri itu sebagai pemilik bisnis produk halal, tapi ternyata itu ada pembeli yang melakukan pembayaran menggunakan fitur kredit tadi. Nah, saya sendiri misal udah tahu bahwa di situ tuh ada riba dalam transaksinya. Nah, dari saya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah penjualan itu tetap diteruskan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, memang semua proses itu menyeluruh. Ini juga sering jadi pertanyaan, misalnya pengusaha-pengusaha kuliner yang berafiliasi menjadi pengusaha muslim gitu. Tapi di warung kuliner mereka membiarkan misalnya laki dan perempuan itu bercampur baur. Gitu.
Terus tapi makanannya halal, kita juga bersedekah, berinfak. Loh, tapi di situ secara operasional tidak kemudian memisahkan itu. Gitu kan. Misalnya kalau seperti itu berarti hotel syariah nggak harus suami istri dong satu kamar. Maka memang semuanya itu harus pure ya. Itu yang susah. Kadang orang sudah ketakutan lah kalau warung terus saya pakai syarat yang kesini nggak boleh yang itu kadang ya saya masih melihat itu bahwa ya silakan mau tutup waktu jam sholat, tetapi ketika yang ke sana itu adalah muda-mudi yang kemudian memang susah masuk mau ditanya satu-satu ini temannya atau adiknya, ini pacarnya atau suaminya atau apa, kan susah. Orang sudah pengusaha ketakutan nanti nggak laku nanti warung saya. Sama halnya dengan ketika kita jual beli, tetapi terus kita berlepas dari cara mereka membayar kita. Tapi karena kita masuk ke dalam sebuah ekosistem yang bernama marketplace, dan kita tahu ada fasilitas itu, maka kita bisa meminta, mungkin menonaktifkan bahwa khusus untuk untuk saya sebagai seorang seller yang menggunakan fasilitas marketplace ini, ada keterangan pembelian secara non-tunai difasilitasi tanpa adanya tambahan, misalnya gitu. Kalaupun itu tambahan, harus disepakati bukan berupa persentase, tapi berupa harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau beli saat ini, bayar saat ini harganya 100.000, tapi kalau mau diangsur 4 kali, harganya jadi 120.000. Misalnya seperti itu. Itu boleh. Karena ada resiko di situ. Sehingga nanti 120 itu yang dibagi 4, bukan 100 yang dibagi 4 kali ngangsur. Tapi bukan sifatnya 5% kali 100, tidak. Dan seperti itu. Tapi kita sudah menggunakan akad jual beli. Ini kalau kamu bayar saat ini harganya 100.000, tapi kalau kamu mau bayar tangguh, ada resiko yang harus saya tanggung, maka harga barangnya menjadi berbeda. Maka harga barang berbeda ini kemudian disepakati, dan kemudian angsurannya disepakati dari harga yang sudah disepakati di depan ini dibagi dengan periode mengangsur. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian caranya adalah mengalihkan persentase tertentu kepada nilai pokok harga bunga, pada nilai pokok harga, maka itu akan menjadi mekanisme bunga. Bukan lagi mekanisme murabahah atau jual beli itu sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ahina Arif? Ya, sudah lumayan terjawab. Terima kasih Pak Dian. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Kasih tanya jawab kita tutup karena waktunya juga sudah habis. Kemudian bagi teman-teman yang nanti yang ingin bertanya tapi belum bisa bertanya pada hari ini, bisa bertanya di belakang, bisa bertanya di grup. Nanti kita jawab sebisanya kalau ingin bertanya. Itu ya. Terima kasih. Kita selanjutnya ke acara penutup, tapi sebelum acara kita tutup, mohon untuk semua teman-teman mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dulu untuk foto bersama. Kemudian Ahina Arif bisa memberikan apa-apa untuk ketika sudah siap untuk memfoto. Oke. Yuk, teman-teman yang belum on cam untuk bisa on cam 2 menit aja nggak apa-apa on cam. Yuk, untuk keperluan dokumentasi. Saya hitung mundur 3 ya. 1, 3, 2, 1. Oke.
3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pada akhir teman-teman. Tibalah kita ke penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama. Kemudian yang terakhir kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin live dulu. Baik, terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Dian. Oke, teman-teman bisa live dulu.